Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florin Syariah Tatarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas desain dan analisis algoritma. Untuk yang pertama itu mengenai algoritma bubble sort. Jadi bubble sort itu sendiri merupakan suatu tipe sorting pengurutan di mana kita itu menggunakan cara pengurutan dengan membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Jadi di sini terdapat algoritma daripada bubble sort. Di sini kita akan menentukan berapa nilai big O daripada algoritma tersebut. Jadi di sini untuk nilai n itu sama dengan panjang dari A ini adalah merupakan contoh list daripada bubble sort. Di sini kita buat nilainya 1. Kemudian swap itu maksudnya pertukaran nilai. Di sini hanya terdapat satu operasi saja, kita misalkan ya dengan n. Kemudian untuk nilai for i sama dengan 1 sampai dengan 3n. Jadi di sini kita buat nilainya itu adalah 3n dikali dengan n dikurang 1. Kenapa n kurang 1? Karena dia sampai dengan nilainya n dikurang 1. Kemudian untuk nilai swap ini nilainya itu adalah n dikalikan dengan n karena dia masih terdapat di dalam fungsi for, sama halnya dengan yang ini. Kemudian di sini kita mendapatkan nilai kompleksitas algoritma berdasarkan waktunya itu adalah nilainya 1 ditambah dengan n ditambah dengan 3n kuadrat dikurang 3n ditambah n kuadrat ditambah dengan n kuadrat. Jadi nilai algoritma waktunya itu 5n kuadrat ditambah 2n dikurang 2n ditambah 1. Jadi dalam hal ini kita menentukan pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar itu adalah pangkat 2. Jadi nilai big O nya itu adalah big O n pangkat 2. Untuk kondisi base case, ini merupakan kondisi yang paling baik digunakan untuk algoritma tersebut mencapai kemungkinan masalah tersebut terselesaikan. Jadi dalam kasus ini data ini akan disorting, misalnya telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan itu hanya dilakukan sebanyak n dikurang 1 kali. Jadi dengan 1 kali pas itu maksudnya berapa banyak nilai yang muncul. Jadi proses perbandingan ini hanya untuk memverifikasi keurutan data. Contoh base case ini misalnya di sini kita buat terdapat nilai 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk sama halnya yang sebelum dijelaskan tadi, untuk dia bubble sort kita berbandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Jadi kita bandingkan misalnya 1 dengan 2. Apakah 1 dan 2 itu benar 1 lebih kecil dari 2? Berarti tidak ada perubahan. Kemudian 1, 2, 3 dan 4 menjadi 1, 2, 3 dan 4 tidak ada perubahan, sama halnya dengan yang di bawah. Kemudian dari proses di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi pertukaran posisi satu kali pun, sehingga tidak dilakukan pas selanjutnya. Perbandingan elemen ini dilakukan sebanyak 3 kali. Proses perbandingan pada kondisi ini hanya dilakukan sebanyak n kurang 1 kali. Persamaan big O yang diperoleh dari proses ini adalah big O sebanyak n. Dengan kata lain, pada kondisi base case algoritma bubble sort ini termasuk pada algoritma lancar atau linear. Yang kedua itu adalah kondisi worst case. Jadi di dalam kondisi worst case ini artinya kondisi seberapa buruk case terjadi untuk menyelesaikan masalah algoritma. Jadi dalam kondisi worst case ini data terkecil itu berada dalam paling ujung array. Contoh worst case dapat dilihat di sini terdapat contoh pengurutan data 4, 3, 2 dan 1. Kita urutkan menjadi 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk pas yang pertama, apakah 4 lebih kecil daripada 3? Tidak, berarti kita tukar, jadinya 3 dan 4. Kemudian untuk nilai 3, 4, 2, 1, apakah nilai 4 lebih kecil dari 2? Tidak, berarti kita tukar.
Sama halnya dengan 3, 2, 4, 1, apakah nilai 1 lebih kecil dari 4? Tidak, makanya apakah nilai 4 lebih kecil dari 1? Tidak, maka kita tukar. Sama halnya dengan pas kedua, sampai nilainya itu menjadi nilai 1, 2, 3, dan 4. Dari langkah pengurusan di atas, terlihat bahwa setiap kali kita melakukan satu kali pas, data yang paling kecil akan bergeser ke arah awal sebanyak satu step. Jadi dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju ke urutan pertama, dibutuhkan pas sebanyak 3 kali, ditambah dengan 1 kali pas untuk memverifikasi. Sehingga jumlah proses pada kondisi best case dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah proses itu sama dengan n pangkat 2 ditambah dengan n. Dalam persamaan di atas, nilai n itu adalah jumlah elemen yang akan diurutkan, sehingga notasi dari big O yang didapat adalah big O n pangkat 2, karena nilai pangkat yang paling gede di sini adalah n pangkat 2. Dengan kata lain, pada kondisi worst case, algoritma bubble sort ini termasuk dalam kategori algoritma kuadratik atau yang berkuadrat. Untuk kondisi average case, jadi kondisi average case ini artinya kondisi rata-rata seberapa mungkin masalah dalam algoritma itu tersebut dapat terselesaikan. Pada kondisi ini, jumlah pas ini ditentukan dari elemen yang mana mengalami pergeseran dari kiri yang paling banyak. Jadi hal ini dapat ditunjukkan dengan proses pengurutan array, misalnya bilangan 1862. Jadi dari bilangan 1862 ini dapat dilihat bahwa yang akan mengalami proses pergeseran paling banyak adalah elemen 2, yaitu sebanyak 2 kali. Dari proses pengurutan yang tadi, dapat dilihat bahwa untuk mengurutkan ini diperlukan 2 buah passing, ditambah 1 buah passing untuk memverifikasi. Dengan kata lain, jumlah proses perbandingan dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah proses ini sama dengan nilai x kuadrat ditambah x. Dalam persamaan di atas, nilai x ini adalah jumlah pergeseran terbanyak, sehingga x ini tidak pernah lebih besar daripada n. Dengan notasi big O-nya itu adalah n pangkat 2. Selanjutnya adalah algoritma daripada quicksort. Jadi metode sorting dengan quicksort ini, di sini kita menggunakan partisi. Jadi kita menentukan salah satu elemen sebagai partisi atau sebagai elemen tengah, di mana nanti dalam satu array atau rangkaian elemen itu akan kita bagi dua, di mana nilai sebelah kiri daripada partisi itu lebih kecil dan sebelah kanan itu yang lebih besar. Jadi untuk algoritma quicksort ini, di sini kita tentukan nilai A, kemudian nilai low dan nilai high. Kemudian jika nilai low itu lebih kecil daripada high, kita hitung bahwa nilai partisi A, low, dan high itu nilai kompleksitasnya itu 3 atau operasinya itu 3 kali. Kemudian quicksort A, L, low dengan P dikurang 1 itu operasinya juga sebanyak 3 kali. Kemudian yang di bawah juga 3 kali. Algoritma partition ini kita tentukan nilai pivotnya tadi dari salah satu elemen di array A, itu operasinya sebanyak 1 kali. Kemudian nilai I itu kita tentukan sebagai nilai low, kita operasinya itu sebanyak 1 kali, lalu kita looping sampai dia menuju ke high, itu sebanyak 3n. Selanjutnya, jika nilai AJ lebih kecil daripada pivot tadi, maka kita tukar nilai AI itu menjadi nilai AJ. Itu terdapat 1 kali operasi dengan nilai for itu 3n, karena masih terdapat di dalam looping. Sama halnya dengan yang di bawah, itu 3 kali operasi. Yang pertama itu nilai I ditambah 1, kemudian pertama itu nilai I, kemudian nilai I ditambah 1, kemudian nilai I ditambah 1 kita masukkan ke dalam I. Selanjutnya kita tukarkan antara elemen A1 dengan elemen AI1, lalu kita return. Maka kompleksitas algoritma berdasarkan waktunya itu nilainya menjadi 9 ditambah 2
ditambah 3n ditambah 3n ditambah 9n ditambah 2. Maka hasilnya itu adalah 15n ditambah 13 dengan nilai big O-nya itu adalah big O(n). Selanjutnya kondisi best case daripada algoritma quicksort. Jadi di sini kita mendapatkan nilai best case-nya itu yang terbaik itu adalah big O n log n, di mana pivot ini selalu berada di tengah elemen. Tiap pemanggilan rekursif array ini dibagi menjadi 2 subarray dengan ukuran yang sama. Bagian sebelah kiri pivot itu elemennya lebih kecil daripada pivot, sedangkan bagian sebelah kanan pivot elemennya lebih besar daripada pivot. Selanjutnya adalah kondisi worst case, kondisi di mana dia paling terburuk, di mana suatu masalah dalam algoritma tersebut dapat terselesaikan. Jadi di sini bisa kita hitung worst case-nya itu nilai big O-nya itu n pangkat 2, di mana pivot ini merupakan elemen terbesar atau terkecil pada tiap pemanggilan rekursif, sehingga menjadi suatu bagian yang lebih kecil daripada pivot. Dan juga nanti adanya pivot dan bagian yang kosong. Jadi misalnya di sini ada elemen pertama itu misalnya 2 ini kan merupakan elemen terkecil daripada semua elemen array di sini. Jadi terdapat nanti adanya bilangan yang indeksnya paling gede dan juga bilangan yang indeksnya paling kecil. Selanjutnya itu adalah kondisi average case. Jadi kasus ini terjadi jika pivot ini terpilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen terpilih ini menjadi pivot yang sama. Kompleksitas suatunya itu sama dengan yang best case tadi, big O n log n. Selanjutnya adalah algoritma merge sort. Jadi algoritma merge sort ini cara kerja sortingnya itu kita bagi 2 elemen array itu, kemudian dari masing-masing pas yang udah kita bagi itu kemudian kita urutkan, lalu di akhir nanti akan kita satukan yang sudah kita urutkan sebelumnya. Jadi di dalam merge sort ini kita membutuhkan 2 buah memori untuk nilai operasi yang digunakan. Untuk yang pertama itu ada copy array, copy nilai A, kemudian nilai theta n dan b itu bernilai 4, sama halnya dengan top down split merge itu nilainya 4. Lalu untuk nilai, jika nilai i itu dikurang nilai yang terakhir dikurang nilai i yang pertama itu lebih kecil sama dengan 1, kemudian kita return itu nilainya operasinya itu 1. Selanjutnya di bawah itu nilai i middle itu sama dengan nilai in ditambah i begin per 2 itu nilainya itu adalah n log n. Untuk nilai top down split merge yang 2 ini sama nilainya 4 dengan 4. Lalu yang terakhir ini nilainya 5. Selanjutnya ada fungsi top down merge. Di sini untuk nilai operasi yang ini terdapat 2 kali operasi, i sama dengan i begin dan j sama dengan i middle, nilainya adalah 2. Selanjutnya kita looping, ini terdapat 3 kali n, yaitu dinilai 3 k sama dengan i begin, kemudian k lebih kecil daripada in dan k plus plus. Selanjutnya terdapat juga nilai ini operasi yang dalam if, yaitu senilai n, kemudian i sama dengan i ditambah 1, nilainya adalah 2n, dan else-nya juga sama. Jadi didapatkan kompleksitas waktunya itu sekitar nilai n log n ditambah dengan 9n tambah 24. Jadi kompleksitas algoritmanya itu adalah n log n, big O n log n. Untuk kasus best case-nya ini, kasus terbaik ini dijumpai pada kondisi di mana elemen ini memiliki nilai terbesar yang lebih kecil dibandingkan dengan seluruh nilai pada elemen yang lain. Pada skenario ini hanya terdapat n/2 perbandingan dari elemen yang diperlukan. Di sini kita menggunakan proses penghitungan.
sehingga diperoleh nilai big O nya nanti adalah n log n. Untuk kasus worst case, kasus terburuk ini terjadi selama pemanggilan fungsi recursive merge. Nilai terbesar dari setiap elemen itu terletak di larik yang berbeda. Di sini kita hitung dia nilai 2i itu kita ibaratkan dengan n, dan nilai i itu sama dengan n log n dengan memasukkan nilai awal persamaan, sehingga didapatkan kompleksitas dari worst case-nya itu adalah big O n log n. Untuk kasus average case, dalam kompleksitas algoritma ini dengan nilai n elemen dan jumlah pergeseran t itu dapat dihitung melalui relasi rekursif. Jadi di mana untuk nilai t sama dengan 1 tadi nilai sama dengan 0, sedangkan nilai t sama dengan n itu adalah 2t dikali n per 2 ditambah 2n. Adapun nilai daripada n itu dapat dihitung dengan cara 2 dikalikan dengan 2t kali n per 4 ditambah 2 dikali n per 2 ditambah dengan 2n ditambah 4t dikali dengan n per 4 tambah 4n, sehingga didapatkan nilainya 2t dikali n per 2 ditambah 2in. Selanjutnya di sini kita masukkan tadi nilai i sama dengan log n, sedemikian hingga nilai n itu sama dengan 2i. Maka didapatkan nilai big O nya itu sama dengan n log n. Berikut adalah hasil perhitungan daripada tiap kasus algoritma. Terdapat 3 jenis algoritma, yaitu bubble sort, quicksort, dan match sort. Jadi base case-nya itu masing-masing adalah big O n untuk yang bubble sort, untuk quicksort itu big O n log n, untuk dia merge sort itu big O n log n. Selanjutnya untuk worst case daripada bubble sort itu big O n per 2, untuk quicksort itu big O n per 2, dan untuk merge sort itu big O n log n. Sedangkan untuk average case daripada bubble sort itu big O n per 2, untuk quicksort itu big O n log n, dan untuk merge sort itu big O n log n. Untuk kesimpulan di sini, urutan kebaikan algoritma dari kompleksitas terkecil sampai dengan yang terbesar itu adalah dari merge sort, kemudian quicksort, dan bubble sort. Kenapa merge sort yang pertama? Karena di sini nilai worst case-nya itu kompleksitas yang paling buruk itu nilainya lebih kecil. Nilai big O n log n itu nilai kompleksitasnya itu lebih kecil daripada big O n per 2. Kemudian kenapa bubble sort dia yang paling terakhir? Karena di sini nilai big O di base case big O n itu nilai kompleksitasnya itu lebih besar daripada big O n log n, dan juga dia terdapat kesalahan terburuk daripada bubble sort itu, kemungkinan terburuk daripada bubble sort itu nilainya itu adalah big O n per 2. Jadi di sini yang paling baik adalah algoritma merge sort, kemudian yang kedua adalah quicksort, yang ketiga adalah bubble sort. Baiklah, sekian presentasi daripada saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.